Masih bingung mencari pinjaman online bunga rendah yang legal dan aman? Banyak orang hanya fokus pada tulisan cepat cair tapi lupa menghitung total biaya pinjamannya. Akibatnya pinjam 1 juta rupiah yang harus dibayar bisa jauh lebih besar dari perkiraan. Nah, dalam video ini gue akan membahas secara lengkap. Yang pertama, cara menghitung bunga pinjaman online. Yang kedua, perbedaan bunga harian dan cicilan bulanan. Yang ketiga, tips memilih pinjol yang aman. Dan yang terakhir, beberapa rekomendasi aplikasi pinjol legal OJK yang memberikan bunga paling rendah. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham. Pinjaman online bunga rendah adalah layanan pinjaman digital yang menawarkan biaya pinjaman relatif lebih ringan dibanding layanan lain. Namun perlu dipahami, bunga rendah bukan berarti murah secara total. Karena total biaya pinjaman biasanya terdiri dari yang pertama bunga pinjaman, yang kedua biaya layanan ataupun biaya admin, yang ketiga biaya keterlambatan jika telat bayar, dan yang terakhir biaya tambahan tertentu sesuai kebijakan platform. Jadi jangan lihat angka bunga tapi lihat total kewajiban yang harus kalian bayar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. Contoh sederhana, misalnya kalian pinjam senilai 1 juta rupiah, bunga 0,3% per hari, dan kalian mengambil tenor selama 30 hari. Maka perhitungan dari bunga harian adalah 1 juta rupiah ini dikali 0,3%. Maka hasilnya 3.000 rupiah per hari. Total bunga selama 30 hari, karena kalian mengambil tenor selama 30 hari, maka 3.000 ini dikali 30, hasilnya jadi 90.000 rupiah. Jika ada biaya layanan misalnya 50.000 rupiah, maka total pembayaran 1 juta ditambah bunga senilai 90.000 rupiah dan ditambah biaya layanan senilai 50.000 rupiah. Jadi total pinjaman yang harus kalian kembalikan senilai 1.140.000 rupiah. Contoh kedua, jika aplikasinya memberikan bunga bulanan. Pinjaman 3 juta rupiah, tenor 6 bulan, estimasi bunga 2% per bulan. Perhitungan bunga bulanan, maka 3 juta ini dikali 2%, hasilnya jadi 60.000 rupiah. Jadi bunga per bulannya itu 60.000 rupiah jika kalian meminjam senilai 3 juta rupiah. Jika pokok dibagi 6 bulan, 3 juta dibagi 6 bulan, hasilnya jadi 500.000 rupiah. Maka estimasi cicilan per bulan 500.000 rupiah, ini biaya pokok dari angsuran, ditambah bunga senilai 60.000 rupiah per bulannya. Jadi total pembayaran per bulannya senilai 560.000 rupiah. Ini hanya simulasi sederhana saja, karena setiap aplikasi punya metode perhitungan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke tips memilih pinjol bunga rendah. Kalau kalian ingin biaya lebih ringan, perhatikan yang pertama, pilih legal dan OJK. Jadi dipastikan aplikasinya ini aman dan terdaftar di OJK. Ini wajib karena kalian harus menghindari pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu sangat berbahaya, bahkan memberikan bunganya bisa tidak masuk akal karena bisa 100 hingga 200% dari total pinjaman. Yang kedua, bandingkan total pembayaran dengan aplikasi yang lainnya. Jangan lihat bunganya saja. Yang ketiga, cek biaya administrasi. Kadang bunga kecil tapi biaya admin besar. Yang keempat, sesuaikan tenor. Tenor panjang, cicilan kecil tapi total biaya bisa lebih besar. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjol memberikan bunga itu cuma 2 tipe aja. Yang pertama bunga harian dan juga bunga bulanan. Otomatis kalau kalian mengambil tenornya panjang, maka bunganya akan jauh semakin lebih tinggi. Yang kelima, jangan pinjam melebihi kemampuan. Ini penting banget supaya tidak gagal bayar dalam pinjaman online. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke daftar aplikasi pinjol yang memberikan bunga paling rendah. Disclaimer, daftar ini dibuat tujuannya untuk informasi ataupun edukasi ya. Untuk aplikasi yang pertama, langsung aja di sini gue rekomendasikan aplikasi SeaBank Pinjam. Aplikasi ini memberikan bunga yang sangat rendah banget, mulai dari 1,6% per bulannya. Ini sangat rendah banget ya untuk pinjaman online, dan aplikasi ini memberikan bunga bulanan. Banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi yang satu ini. Yang pertama, aktivasi mudah secara online, jadi tanpa dokumen fisik, semua dilakukan secara online. Yang kedua, bebas biaya administrasi. Jadi jika kalian mencairkan limit pinjaman berapapun nominalnya, yang diterima di rekening kalian itu tidak ada
ada potongan sepeser pun. Hanya biaya bunga aja 1,6% per bulannya. Ada fitur juga pinjaman fleksibel bisa dicairkan berkali-kali dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 30 juta rupiah. Jika kalian membuka melalui website, aplikasi SIBank Pinjam ini mempunyai simulasi cicilan ya. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian bisa akumulasikan terlebih dahulu untuk biayanya. Tenor yang diberikan ada 3 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Tapi tidak semua pengguna ya terbuka fitur pinjaman di aplikasi SIBank. Kalau kalian ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi SIBank, syaratnya kalian harus sering transaksi di aplikasi SIBank, seperti menyimpan uang, transfer ke teman kalian, beli pulsa, bayar listrik, ataupun yang lainnya. Jika kalian sering transaksi, maka fitur pinjamannya akan terbuka dengan sendirinya. Yang kedua, gue rekomendasikan aplikasi yang cukup populer banget di kalangan masyarakat Indonesia karena dikenal paling mudah banget nyairinya. Aplikasi ini bernama Easy Cash. Bahkan aplikasi ini di saat kredit skor gue jelek aja masih mencairkan pinjaman. Nah, untuk aplikasi ini sendiri memberikan bunga yang sangat rendah banget ya, mulai dari 0,01% per harinya, limit hingga 100 juta rupiah, dan ini hanya bermodalkan KTP saja. Selain kalian mendapatkan bunga mulai dari 0,01% per harinya, kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Yang ketiga di sini gue rekomendasikan aplikasi Julo. Julo dikenal sebagai aplikasi pinjaman digital legal OJK dengan limit tertentu bagi pengguna yang lolos verifikasi. Aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 50 juta rupiah. Tenornya ada banyak sekali pilihannya ya, seperti 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Nah, untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga mulai dari 0,1% per harinya. Yang keempat di sini gue rekomendasikan aplikasi Adapundi dari PT Info Teknosiaga. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan dengan rating 4,7 dari 2 juta ulasan. Memberikan bunga mulai dari 0,03% per harinya. Ini berbeda ya dengan aplikasi yang sebelumnya. Kalau aplikasi sebelumnya 0,1%. Ini lebih rendah lagi, yaitu senilai 0,03% per harinya. Kalau kalian meminjam senilai 1 juta rupiah dan mendapatkan bunga 0,03% per hari ini, maka bunganya itu senilai 300 perak saja per harinya. Limit pinjaman yang diberikan hingga 100 juta rupiah, dan ini hanya bermodalkan KTP saja. Tenornya ada 4 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Yang kelima di sini gue rekomendasikan aplikasi Rupiah Cepat dari PT Kredit Utama Vintage Indonesia. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 1 juta ulasan. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 200 juta rupiah. Ini besar banget ya untuk pinjaman online yang hanya bermodalkan KTP saja. Nah, untuk bunganya ada promo pengguna baru, bunga mulai dari 0%, maksimal bebas bunga selama 30 hari. Jadi kalau kalian mengambil tenor selama 30 hari bebas bunga ya. Nah, pencairannya super cepat dalam kurun waktu 15 detik aja. Ada keunggulan yang bisa kalian baca di sini ya. Bisa pinjam berkali-kali hingga 200 juta rupiah. Dana langsung cair ke rekening Anda. Ini mantep banget, untuk limitnya besar banget ya. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat, butuh dana mendesak, dan butuh dananya lebih besar, gue rekomendasikan aplikasi Rupiah Cepat ini. Yang terakhir ataupun yang keenam, gue rekomendasikan aplikasi Krediwan dari PT Inovasi Terdepan Nusantara. Aplikasi ini memberikan bunga yang rendah juga, mulai dari 0,03% per harinya. Tenornya panjang sampai 12 bulan untuk paling lamanya. Proses pinjaman hanya 3 langkah. Yang pertama unduh aplikasi, yang kedua registrasi cukup dengan KTP dan juga selfie. Setelah itu kalian bisa langsung mengajukan pinjaman. Syarat hanya KTP dan kalian bisa mendapatkan limit pinjaman tertinggi hingga 80 juta rupiah. Kesimpulannya, pinjol bunga rendah bukan sekedar soal angka bunga kecil. Yang paling penting legal terdaftar di OJK, biaya transparan, cicilan sesuai kemampuan bayar, dan yang terakhir pahami total pembayaran sebelum klik setujui pinjaman. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar aplikasi apa yang ingin dibahas berikutnya. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.